Shalom para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel Renungan Rohani Insani. Inspirasi Sabda Allah hari ini, Selasa 19 Januari 2021 dalam Pekan Biasa yang kedua bersama Pastor Karolus Patampang. Selamat mendengarkan. Sobat Insani yang terkasih, selamat berjumpa. Mari kita awali permenungan kita pada saat hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik di dalam surga, kami bersyukur atas kehidupan ini. Semoga kehidupan ini boleh kami maknai dengan terus menjaga dan merawatnya, karena hidup ini adalah anugerah yang besar yang Kau berikan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberikannya juga kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, mengapa hidup harus dijaga? Mengapa hidup harus dibela dan dipertahankan? Tidak jarang pertanyaan seperti ini muncul di dalam keseharian kita, terutama ketika kita harus berhadapan dengan begitu banyak peristiwa-peristiwa yang mengancam kehidupan ini. Dalam bacaan Injil pada pagi hari ini, Tuhan Yesus juga menunjukkan mengapa hidup itu harus dipertahankan. Itulah sebabnya ketika orang mencoba mengkritisi tindakan murid-murid Yesus yang memetik bulir gandum pada hari Sabat, Yesus justru membela mereka. Hidup harus dipertahankan pertama-tama karena hidup itu adalah anugerah Allah. Artinya apa? Artinya hidup itu sebenarnya milik Allah. Dan itulah sebenarnya yang dibuat oleh Allah setelah Ia melaksanakan atau menyempurnakan penciptaan alam semesta. Dikatakan pada hari ketujuh Allah berhenti bekerja dan Ia memberkati dan menguduskan
hari itu. Artinya apa? Allah menjadikan hari itu sebagai hari di mana Ia memberkati kehidupan yang sudah Ia anugerahkan kepada manusia. Itulah sebabnya ketika manusia harus membutuhkan sesuatu untuk mempertahankan hidupnya, maka Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melaksanakan usaha itu. Usaha untuk menjaga dan merawat kehidupan. Termasuk ketika Yesus mengizinkan para muridnya untuk memetik bulir gandum pada hari Sabat. Poin yang bisa kita pelajari dari permenungan pada hari ini adalah kita semua diajak, diundang, dan didorong untuk menaruh hormat kepada hidup ini. Belakangan ini, hidup itu begitu terancam. Terutama akibat pandemi ini. Bukan hanya karena penyakit yang diakibatkan oleh pandemi ini, tetapi ada begitu banyak hal lain yang mengancam kehidupan. Orang kehilangan pekerjaan, orang sulit mencari makan, dan yang paling menyulitkan adalah ketika kita menjatuhkan hukuman sosial kepada mereka yang tanpa mereka sengaja akhirnya terpapar oleh penyakit ini. Begitu banyak orang terluka hatinya karena hal-hal seperti ini. Entah kita menjauhi para penyintas COVID, atau bahkan tidak jarang kita membuat cerita-cerita membesarkan kisah-kisah orang yang terpapar oleh penyakit ini. Itu adalah salah satu hal yang bisa menghancurkan kehidupan yang begitu indah yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita. Untuk itu, kita diajak sebenarnya melalui bacaan kitab suci pada hari ini. Mari menjaga, mari merawat, mari mempertahankan kehidupan dan membela kehidupan sebagaimana dilakukan oleh Tuhan Yesus. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Tolonglah mereka yang menderita akibat masa pandemi ini. Berikan perhatian kepada para penyintas pandemi ini. Mereka yang pernah terpapar, jangan jauhi mereka. Terima mereka sebagai saudara kita. Dan janganlah kita menyebarkan berita yang tidak atau berita hoax tentang saudara-saudari kita yang harus berhadapan dengan penyakit akibat terpapar oleh virus di masa pandemi ini. Alasannya satu, kalau kita melakukan hal-hal sebagaimana yang saya ceritakan tadi, kita mengancam kehidupan. Artinya apa? Kita tidak berpihak pada ajaran Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, itu artinya apa? Kita tidak mensyukuri anugerah kehidupan yang sudah diciptakan oleh Allah. Kehidupan yang sudah dikuduskan dan diberkati oleh Allah. Ingatlah, saudara-saudari yang terkasih. Jagalah, belalah, dan lindungi hidup ini. Supaya semakin banyak orang merasakan bahwa hidup ini adalah anugerah yang besar, yang berlimpah dari Tuhan. Tuhan memberkati Anda semua. Karena hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan adalah hidup yang terberkati. Mari kita berdoa.
Ya Allah, jagalah kehidupan kami dan ajarlah kami menghargai hidup kami sendiri, menghormati hidup orang lain, dan bersyukur kepadamu atas rahmat kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Dengarkanlah doa kami ini karena Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudariku yang terkasih senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Carolus Patampang. Semoga Pastor nantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.